Halo, kembali ke channel gua. Oke, ya kita kembali ke segmen ngobrol bareng netizen. Karena sebelumnya gua udah pernah bikin konten ini sekali. Masih episode 1, sekarang episode 2 mengenai ngobrol bareng netizen. Ya, gua udah membuat Q&A beberapa hari yang lalu. Jujur, gua baru syuting sekarang karena jujur aja Pak, ini masa-masa tahun baru, masa-masa Natal ya. Kita udah tahun baru menuju tahun 2021. Ini udah tahun 2021. Oke, ini berarti di record tanggal 2 bulan Januari lah 2021. Jadi aduh, ini buat kalian bagi Bang, kita itu tahun baru kita pakai kembang api, kita makan bareng. Kalau gua enggak Pak, gua selama tahun baruan ini kemarin ya, tanggal dari 31 Desember sampai tanggal 1 Januari, gua itu lagi ngisi suara ya, syuting. Terus habis itu ngerjakan tugas project UAS Pak. Aduh, karena bentar lagi gua mau UAS ya, akhir Januari nanti. Jujur kampret sesumpah. Jadi gue nggak ada senengnya Pak. Gue nggak kumpul bareng teman. Gue nggak itu. Gue bener sibuk lah karena ini belum project yang banyak banget. Dan ya mohon dimaklumi lah ya, karena gue akan mungkin beberapa hari ke depan gue nggak akan upload sesering mungkin, karena ya itulah gue banyak project UAS ya, karena gue harus persiapan untuk UAS dan juga project di mana-mana. Gue juga harus mau ngedubbing beberapa anime karena gue mau masuk ke dunia anime. Karena sebentar lagi di channel Mario Angelo ini akan ada 2 konten ya, Marvel Comics Indonesia sama anime Indonesia. Jadi ini menurut gue sih bagus banget karena ya inilah konten gue Mario Angelo adalah tentang film-film apa aja yang akan gue suka, dan ini akan gue tunjukkan ke channel gue. Jadi seperti itu ya. Oke, itu aja ilustrasinya. Jadi untuk ngobrol bareng netizen kali ini gue akan bahas mengenai anime apa aja yang kalian suka dan apa alasannya. Oke, dan kalian sudah menjawab di Instastory gue beberapa hari yang lalu. Oke, dan sekarang gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, jujur aja ini menurut gue bagus banget dan banyak banget dari kalian yang komen. itu menurut gue ajib banget karena itu bisa menjadi referensi gue untuk menonton anime selanjutnya ya, mungkin ya, seperti itu. Oke, langsung kita masuk segmen ngobrol bareng netizen. Sebelum gue akan menjawab jawaban kalian, gue akan sebutin dulu anime-anime apa yang gue suka dan apa alasannya. Oke, kalau gue pasti dong yang gue pertama kali yang gue suka itu adalah Attack on Titan. Sumpah, Attack on Titan dan sampai sekarang aja menurut gue tuh bagus banget, the masterpiece anime. Semuanya storynya tuh jelaskan tanpa ada plot hole, oke? Dan semuanya kelampak. Itu benar-benar anime genre survivor yang benar-benar membuat gue anjir. Semua gore dijelasin. Terus gue bisa melihat gimana Eren itu dari awal pertama kali dia kehilangan ibunya itu sampai dia menerima kekuatan Titan dari ayahnya. Itu menurut gue pelan-pelan diceritakan ya, pelan-pelan sampai akhirnya ternyata Eren itu semuanya itu adalah ulahnya ayahnya. Itu menurut gue sih, gue bisa merasakan Eren itu betapa sakitnya dia. Itu gue suka banget. Gue suka banget dengan suaranya Eren ya, karena menurut gue itu adalah dubber Jepang yang benar-benar bagus. Dan juga dia sangat-sangat mendalami karakter Eren Jaeger ini bagaimana. Itu menurut gue bagus banget deh sumpah sih. Dan juga ada waifu gue di situ, yaitu adalah Mikasa. Mikasa the best waifu gue, anjir. Karena di sisi lain dia kan adalah wanita yang sangat-sangat kuat ya, selain si Levi ya. Tapi menurut gue Mikasa ini dia udah OP ya, serangannya paling cepet tuh. Tapi dia juga kepedulian, yaitu dia itu peduli sama Eren. Kalau Eren ikut pasukan pengintai, dia ikut pasukan pengintai. Kalau Eren misalnya ikut dengan pasukan kepolisian, Mikasa juga ikut karena dia ingin melindungi si Eren, karena dia nggak mau kehilangan keluarganya lagi. Ini menurut gue bagus banget ya. Dan juga ada rumor katanya season 4 ini Mikasa akan jadi sama Eren katanya ya. Ini gue nggak tahu ya, karena jujur aja Attack on Titan yang 1 sampai ke 3 gue udah tamat. Tapi kalau yang keempat, season keempat kan masih tayang nih. Jadi gue nggak bisa review terlalu lebih lanjut ya, karena Attack on Titan season 4 ini gue masih belum lihat jujur aja, karena gue mau nungguin dia tamat dulu, baru habis itu gue akan nonton. Karena kalau gue nontonnya dari satu hari nunggu seminggu dulu, itu menurut gue gak enak Pak. Kalau gue nonton anime itu harus nungguin dia tamat dulu ya. Satu sisi lah, gue nungguin dia tamat dulu, langsung gue akan lanjut lagi. Itulah yang gue nonton anime seperti itu. Oke, Attack on Titan itu the best banget lah. Lu harus nonton, kalau yang belum nonton tonton aja lah. Lo pasti akan suka dengan alur ceritanya. Attack on Titan itu semuanya rapi Pak. Nah seperti itu. Yang kedua, Boku no Hero Academia. Oke, Boku no Hero Academia itu menurut gue bagus banget ya, karena gue sebagai orang pecinta superhero Marvel dan DC, terutama DC ya, itu menurut gue bagus banget ya. Dan juga
anime ini apa ya, menurut gua bagus banget, sumpah bagus banget. Apalagi season keempat itu gua suka banget, season keempat yang terakhir kali tayang tuh, karena season 5 kan akan tayang tahun depan kan ya, udah muncul trailernya. Dan season keempat itu menurut gua bagus banget di era pada saat mereka itu lagi main konsernya Pak, yang final episode. Apalagi pada saat si Deku ya, si Deku pada saat dia menyelamatkan si Eren ini, gila banget sumpah anjir. Itu menurut gua apa ya, penyelamatan estetik superhero yang benar bagus, kehidupan anak SMA dalam Jepang atau bagaimana, dan itu relatable sama anak zaman sekarang gitu loh. Jadi menurut gua anjir semua itu sumpah keren banget sumpah. Dan semua hero-heronya itu unik-unik Pak. Jadi kita bisa melihat dunia X-Men versi Jepang gitu loh. Nah, seperti itu best Boku no Hero. Dan juga ada momen dimana gue bikin nangis, itu sumpah. Makanya gue itu semuanya komplit Boku no Hero Academia ya. Jadi yang belum lihat ya silakan tonton aja ya. Nah, yang ketiga gue suka High School DxD. High School DxD, the best anime in adult. yang masih kali-kali dia masih di bawah umur ya, please jangan tonton anime ini, karena anime ini ya nih anime ini adalah anime yang menurut gue sangat-sangat bagus dalam kita sebagai pria. Karena ini menurut gue anime benar-benar dewasa, banyak banget konten 18 plusnya. Jadi kalian yang belum cukupi umur, kalian gak usah nonton anime ini, karena menurut gue ecingnya parah Pak, sumpah. Dari awal tuh gue udah diperlihatkan buah-buahan segar. Apa di buah-buahan segar? Aduh, jadi itu tanpa sensor ya. Swear itu tanpa sensor. Jadi ini the best anime menurut gue ya, High School DxD. Karena selain mereka memperlihatkan ecchi-ecchinya dan juga harem-haremnya ya, mereka juga memperlihatkan sisi actionnya. Dan actionnya itu nggak tangguh-tangguh Pak. Jadi itu semuanya seimbang antara harem, ecchi sama action. Bang, harem ecchi itu apaan? Oke, yang belum tahu ya mengenai harem ecchi ya. Jadi harem itu artinya tema di mana satu orang cowok itu dikelilingi oleh para cewek-cewek. Jadi gue melihat sebenarnya High School DxD itu semuanya itu anjret lah. Gue pengen banget jadi si Issei ya, si karakter kampret ini menurut gue tuh bagus banget. Dalam dia tuh dapetnya juga cocok, dan juga actionnya juga bagus, damen juga bagus, dan karakternya brengsek banget sih ini orang. Makanya ini orang paling beruntung sedunia ya. Ya dia bisa menambahkan semua orang cewek itu jadi seperti itu juga. Gua mau Pak. Aduh. Makanya ini High School DxD itu benar-benar bagus banget di era laki. Kalau era perempuan mungkin kalian menonton, kalau cewek-cewek yang nonton High School DxD, kalian pasti ngomong, ih jijik apa tuh kok gini-gini. Pasti udahlah, karena semuanya itu adalah surga untuk para laki High School DxD, oke? Oke, seperti itu ya. Gue suka JoJo series. Oke, JoJo series. Jujur gue JoJo series itu gue tuh masih season ke-1 ya, karena gue baru nonton, karena gue dikasih rekomendasi sama teman gue, katanya JoJo series itu bagus bro. Oke, gue tonton. Bagus loh, sumpah beneran. Walaupun gambarnya masih kayak gambar jadul, tapi ini anime dari tahun 2012. Tapi aslinya manganya itu dibuat tahun 80-an. Makanya grafiknya masih grafik-grafik jadul. Tapi masalahnya animenya itu baru dijadikan anime pada tahun 2012. Jojo ya, katanya Jojo ini masih lanjut, karena Jojo ini gue masih era-eranya Joseph Joestar. Jadi gue belum masih lanjut yang ke gambar tempatnya. Makanya nanti gue tetap akan nonton ya untuk yang Joseph Joestar sampai Jojo-nya gimana. Jadi jujur si Jojo ini sumpah bagus banget ceritanya. Gue suka ceritanya. Kalau anime udah bagus sama ceritanya, musiknya, sama dramanya kalau udah bagus, itu gue suka. Karena jelas semuanya gitu, jadi seperti itu. Makanya ya inilah ya, bagi kalian industri film Indonesia, kalau kalian ingin film kalian itu bagus ya, film kalian bagus dan juga banyak penontonnya, selain kisah romansa yang alay-alay kayak Dilan dan sebagainya, yang menurut gua kampret semua ya, itu menghancurkan marketing ya. Mending buat film ya seperti kayak di anime. Makanya gue lebih suka penulis cerita di Jepang, Amerika. Mereka tuh semuanya itu kreatif Pak, kreatif. Mereka bisa buat cerita drama, bisa. Mereka bisa buat action, bisa. Dan actionnya itu nggak mementingkan koreografi. Mereka mementingkan kisahnya, ceritanya. Ini yang gue hampir getek sama para sutradara dan juga penulis skrip di Indonesia ya. Kalau mereka bikin film tuh selalu romansa, horor. Bosen Pak gitu loh. Actionnya aja udah ada, cuman action itu nggak semuanya itu sukses gitu di Indonesia. Jadi gue bisa bilang marketing Indonesia itu kurang apa ya, bisa dibilang kurang variasi gitu loh. Oke, ya kita akan langsung ke Q&A-nya. Naruto bang, karena Jiraiya mati gua mewek. Waduh, iya sih.
Iya, Jiraiya mati. Ya sumpah, Jiraiya mati. Yang membuat gue sedih sebagai penonton adalah ketika Naruto tahu bahwa Jiraiya mati. Yang bikin gue nangis itu ketika si Naruto itu pada saat dia megang 2 es krim ya, dia megang 2 es krim, dia langsung didatengin sama si guru Iruka. Yang dia nangis kecil, aduh itu menurut gue apa ya, itu gue juga kebawa, sumpah gue kebawa karena gue melihat sepanjang dari Naruto kecil sama Naruto yang di Shippuden ini, gue melihat si Jiraiya ini benar-benar sebagai masternya, bukan sebagai master aja tapi dia sebagai bapak keduanya si Naruto. Jadi dia menurut gue dia kehilangan sosok ayah dan juga sosok guru yang sudah membuat dia menjadi kuat itu mati ya dia shock dong gitu. Jadi gue menurut gue ini kematian Jiraiya menurut gue yang sangat bagus banget dan juga epic banget di Naruto Shippuden ya. Jadi ya sama gue juga seperti itu. Makanya aduh the best Naruto ya. Muncul lagi Boruto. Aduh, gak usah lah ya. Please gak usah Borutoan. Karena jujur aja itu Boruto tuh sampah banget sumpah kali. Itu udah banyak banget YouTuber kayak Eno Bening dan juga sebagainya, mereka udah bahas sampahnya Boruto bagaimana. Kalian bisa cek aja di channel mereka ya. Jadi gue gak bisa jelaskan lebih jauh mengenai Boruto. Sampah pak. Aduh, kesel gue liatnya. Oke, lanjut. Kimetsu no Yaiba bang, karena gore-nya ngena banget. Terus setiap adegannya jelas. Movie-nya bang, jangan lupa nonton. Oke ya, movie-nya gue akan nonton kok. Oke, tenang aja. Kimetsu no Yaiba katanya akan tayang di Indonesia ya Januari ini di Cinema XX1. Tapi masalahnya XX1 di Surabaya belum buka. Jadi gue nggak tahu bisa nonton apa enggak karena jujur aja CGV masih tutup. Semua masih tutup, semua masih tutup karena mungkin ini ya COVID-nya masih belum kelar ya. Jadi ya kesal gue liatnya. Padahal di Bandung, Jakarta semuanya udah buka. Kesal gue liatnya. Lanjut lah ya, lanjut. Boku no Hero dong. Oke, Boku no Hero. Sip Boku no Hero ya, jujur aja. Boku no Hero. Oke. Boku no Hero itu ya gue udah jelasin tadi ya, Boku no Hero the best sih. The best. Apalagi adegan ketika si Izuku Midoriya pada saat dia pertama kali mengeluarkan kekuatannya, pada saat dia mau masuk SMA-nya pertama kali itu, yang dia dites fisik itu sumpah gila banget. Pada saat dia menyelamatkan Uraraka. Si cewek ini kan di anime itu kan si Uraraka kan suka sama si Deku karena dia mungkin keberaniannya juga apa ya sama-sama cupu ya gitu. Jadi itu gila banget sih. Dia pertama kali melakukan one for all tuh satu pukulan pak. Sumpah itu keren banget lah Boku no Hero lah. Makanya banyak orang suka karena ceritanya kompleks. Makanya kalian yang belum nonton Boku no Hero coba aja tonton ya dari season 1 sampai season keempat sekarang ya. Itu the best banget sih walaupun ceritanya gitu-gitu mulu, tapi menurut gua dramanya dapat di sini. Dramanya anak-anak SMA gimana dan gak seala yang kayak Indonesia yang sama-sama mengeluarkan percintaan tapi gak ada intinya pak. Sumpah gak ada intinya. Lu mengeluarkan genre romansa tapi sosokan lu romansanya gombal. Terus apa coba, makanya itu kesel banget gua. Makanya gua lulus dari kuliah mungkin gua akan jadi sutradara mungkin. Karena jujur aja gua gedek banget sama tulis skenario di Indonesia tuh romansa mulu, horor mulu, semuanya sampah pak. Makanya gua pengen merubah marketing di Indonesia seperti itu. Oke, lanjut. Attack on Titan terutama season 2 yang Reiner dan Bertolt ngaku kalau mereka Titan. Oh iya sih, bener. Itu salah satu episode yang paling gua suka di Attack on Titan ya. Di episode kalau nggak salah itu episode ke-6 season kedua ya. Itu gua kaget sih. Sumpah, gua kaget dimana plot twist itu ketika kita melihat si Titan kolosal sama si Titan armor ya. Itu gua melihat anjir lah. Itu di season 1 udah diperlihatkan tuh kalau dua Titan itu ya yang menyerang si Gashina, yang menyerang kediamannya si Eren Yeager dan juga si Mikasa ini. Itu gua jujur aja nih, itu parah banget sumpah. Yang gue melihat akhirnya si Bertolt dan Reiner ini ketika mereka tahu bahwa Eren adalah Titan gitu loh, Titan yang terkuat gitu loh. Pengungkapannya mereka bahwa adalah Titan armor dan juga Titan kolosal itu menurut gue bagus banget. Apalagi ketika mereka berkhianat, itu menurut gue the best scene. Dan juga ketika gue ulangnya per frame ya, itu menurut gue animasinya cocok pak, sumpah. Dan juga setiap dramanya, setiap kesedihan yang diperlihatkan Eren kepada para penonton itu menurut gue bagus banget ya. Dan juga gue suka ada karakter yang satu ini nih Levi. Oke. Si Levi Ackerman ini adalah tokoh dari AOT yang menurut gue itu sangat-sangat membuat para wanita sangat suka sama dia. Karena jujur si Levi ini meskipun dia tegas tapi dia juga baik gitu. Yang season ketiga episode 2 di mana si Levi ini dia tuh menghindari semua serangan, semua tembakan-tembakan dari masternya dulu yang pernah mengajar teknik itu menurut gue bagus banget sih.
Sumpah, si Kenny ya dia pernah bertemu sama si Kenny pertama kali di season ketiga pada saat dia mengetahui bahwa pasukan pengintai itu sedang difitnah sama kepolisian militer sendiri, sama kerajaannya itu sendiri. Itu parah sih. Itu makanya season ketiga itu menurut gue paling bagus, openingnya bagus, dan gue heran kenapa banyak orang itu gak suka sama openingnya di season ketiga. Sumpah loh, gue lihat baca-baca komen-komen yang YouTube-YouTuber juga membahas dengan Attack on Titan season ketiga ya. Gue melihat mereka tuh semuanya gak ada, mereka tuh mereka mengatakan bahwa openingnya Attack on Titan season ketiga itu gak ada Sasageo-nya, gak ada semangat-semangatnya. Terus lagunya juga sendu, bikin nangis. Malah mereka tuh gak serak gitu loh. Ya, lu lihat anime tapi lu menilai berdasarkan dengan openingnya doang. Lu salah bro. Jadi apa coba ini komen-komennya itu ini gue ya, ini yang kalian nih. Kalau kalian ini menilai sebuah anime, kalian harus nonton dari ceritanya, pendalaman karakternya, dubbernya, voice aktornya, bagaimana dia memerankan karakter tersebut. Dia bagus gak? Kalau dia nggak bagus, otomatis animenya juga tidak bagus. Ya seperti itu. Makanya please ya, yang kalian yang masih mengatakan Attack on Titan season ketiga yang opening yang menurut kalian paling jelek ya, menurut gue itu paling bagus pak. Sumpah, Attack on Titan season ketiga itu menurut gue tuh ngena banget menurut gue. Apalagi ada adegan di openingnya itu yang akhir-akhir ketika ada gambar di mana si Eren, Mikasa sama si Armin itu yang trio itu mereka senyum lebar. Itu menurut gue bagus banget karena gue bisa merasakan ada feel di mana mereka itu adalah sahabat dekat dari kecil sampai sekarang mereka bergabung ke pasukan pengintai bersama-sama dan mereka selalu melindungi sesamanya. Itu yang menurut gue trio hero ini menurut gue the best banget gitu loh. Persahabatan mereka itu juga nggak alay dan juga mereka berusaha bertahan hidup dan juga berusaha menyelamatkan sesamanya gitu. Itu yang menurut gue the best banget friendship di dalam Attack on Titan gitu loh. Menurut gue seperti itu ya. Oke, lanjut. High School DxD bang, enak nonton buka puasa. aduh, buka puasa. Bro, lu buka puasa nonton DxD, lu gila lu. Anjir, buka puasa nih. Oh betul, DxD. Aduh, nih parah nih yang komen nih. DxD buat nonton pada saat buka puasa. Aduh, goblok banget dah. Aduh, nih sumpah. Aduh, apa sih DxD tuh? Lu nonton DxD ya, lu ketawa sama orang tua lu pasti diketok lu, sumpah. Gua aja nonton DxD ya, gua nonton DxD aja, gua sembunyi-sembunyi. Karena banyak banget sumpah adegan-adegan 18+ juga banyak banget adegan dewasa itu. Aduh, parah dah anime itu lah. Makanya ini bagi kalian yang belum cukup umur ya, gak usah nonton lah ya DxD. Ya meskipun actionnya nggak terlalu berat sih untuk diikuti, nggak kayak AOT ya. Kalau AOT kan storynya kan agak berat sedikit karena mereka bawa politik juga kan. Kalau di High School DxD itu enteng, actionnya enteng. Dan juga tapi yang berat itu adalah ini Harum sama Ecchinya. Aduh, apa sih gitu. Oke, lanjut, terima kasih ya. Kampret lu. Kalau Subako karena Aquanya sableng, kuatnya dibuat pesta doang. Iya, si Aqua sama ya. Nih, si Aqua. Dia tuh ya, gue juga nonton nih. Ya sumpah ya. Kalau Suba, gue awalnya meremehkan anime ini sumpah. Gue pertama kali direkomendasikan sama teman gue di kampus ya. Dia ngomong kalau Konosuba itu bagus, kocak gitu loh. Kalau yang gue lihat sih apa sih gitu. Tapi pas gue lihat anjrit. Kakak pak, sumpah. Tapi juga ya, ini juga ada 18+ ya. Jadi aduh parah pak yang di Konosuba ya. Tapi Konosuba itu nggak seblak-blakan DxD. Jadi yang si Konosuba ini sebenarnya ceritanya kompleks. Jadi ada seorang anak cowok ya, cowok namanya siapa gue lupa karena gue udah lama kan nonton. Jadi anak cowok ini dia tuh pindah ke isekai. Nah isekai itu adalah dunia impian. Jadi dia pertama kali itu ditabrak mobil. Dia ingin menyelamatkan si cewek yang nyebrang itu, tapi dia akhirnya ketabrak. Dia ketabrak, mati, dan jiwanya itu dimasukkan ke dalam isekai. Isekai adalah dunia impian. Dia itu dunia yang dimana dunia fantasi lah ya. Dunia yang ada elfnya, yang ada bangsa-bangsa di luar manusia lah gitu loh. Jadi menurut Konosuba itu bagus banget sih Konosuba storynya. Storynya geblek, cewek-ceweknya juga geblek, cowoknya juga bangsa juga. Jadi fix lah, geblek semuanya cewek-ceweknya itu. Kesel gue liatnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. One Punch Man bang, muah dikecup lo. Kimochi ceritanya, waduh. Oke, One Punch Man. Oke, One Punch Man. Oke, OPM ya. Kali yang kita sebutkan sebagai OPM.
OPM di sini menurut gua bagus banget. Sumpah, bagus banget ceritanya, semua itu dapat banget karena gua melihat si Saitama ini ya, dia itu sebagai main karakter tapi yang difokuskan dalam anime itu adalah para hero-hero di sidekicknya gitu loh. Jadi dia kan dia kan sekali pukul kan udah mati tuh. Dia tuh sekali ngakak sih. Jadi One Punch Man itu komedinya yang bikin ngakak itu adalah Saitamanya. Tapi bukan berarti dia tuh komedinya kayak Saitama yang suka ngejokes kayak di MCU, enggak. Jadi dia yang tangkap sama komedinya di anime itu adalah kepolosannya si Saitama. Wajahnya itu polos loh. Maksudnya yang bikin gua ngakak sama dia itu adalah kepolosannya dia. Polos banget nih orang ini. Jadi dia tuh punya murid ya namanya Genos ya. Dia tuh ada cyborg tapi dia pertama kali ngelawan Saitama itu dia tuh sangat ingin berlatih sama dia, bagaimana dia itu bisa sekuat itu gitu loh. Makanya gue bisa lihat anjir unik One Piece karena petualangan kita belum berakhir. wait ya nih One Piece itu adalah anime dari Shonen Jump. Oke, Shonen Jump. Setiap kali anime yang dibikin oleh Shonen Jump episodenya ribuan pak, ratusan. Bahkan One Piece ini 900 episode. Anjir lah, gue jujur aja gue nggak kuat untuk mengikuti anime sebanyak itu pak. Makanya gue sampai apa ya, ngeselinnya dari Shonen Jump itu adalah mereka tuh menciptakan anime dengan banyaknya episode filler OVA yang menurut gue kebanyakan pak. Oke, jadi kebanyakan tuh fillernya, terus inti ceritanya cuma gitu doang, tapi yang dibanyakin fillernya ini kesel gue liat ya. Gue kalau nonton Naruto, terus One Piece, Dragon Ball, itu gue nggak sampai tamat pak, sumpah capek pak, capek. Itu ratusan episode sampai 900, hampir ke 1000 ya. Itu makanya gue berhenti nonton One Piece ketika Ace mati ya. Yang masih mengikuti One Piece ya. Si Ace mati, si Luffy-nya nangis kejer, itu gue bisa merasakan Ace itu adalah kayak teman baiknya dia. Terus dia mati di tangan para sailor itu, menurut gue itu kena banget. Emosinya gue seneng dapet situ. Cuman gue berhentian di situ karena gue nggak lanjut lagi setelah Ace mati ya. Jadi gitu sih. Seperti itu. Oke. Lanjut. Madoka Magica, the music, the feel, the animation for 21 first anime is the best. Madoka Magica. Oke, ini kayak gue lihat posternya ya. Madoka Magica itu menurut gue sih kayak anime cewek untuk cewek, karena ya gue lihat posternya untuk cewek gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya Madoka Magica ini, padahal ini teman gue pak. Temen gue laki, tapi dia suka anime yang ada bobo cepat-cepat cewek-cewekannya gitu loh. Jadi ya gitulah ya. Madoka Magica itu kayak gue nonton nih. Karena gini, gue itu dapat rekomendasi anime dari dia semua. Jadi dia yang lebih tahu, dia tuh juga yang membuat gue tuh jadi wibu sampai sekarang gitu. Ya gue juga bukan wibu-wibu amat sih. Gue tuh cuman hanya penikmat anime saja. Cuman gue nggak sampai yang wibu-wibu banget, yang wibu-wibu bau bawang yang kayak di Instagram yang selalu ngejek-ngejekin anime yang lain daripada AOT itu ya. Terutama fans AOT garis keras itu ya, yang selalu ngejek-ngejek Eren, juga ngejek-ngejek Erwin. Aduh, itu gedeg banget sih gue ngadepin mereka itu. Aduh, makanya ya gue juga sebagai penikmat anime aja, karena gue suka Jepang itu sejak gue mengenal tokusatsu. Which is tokusatsu itu adalah Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman. Itu yang gue suka dari awal di Jepangan. Makanya gue lebih suka awal-awal sebelum anime, gue tuh suka tokusatsu dulu. Makanya channel gue tuh dulu namanya Mario Legends. Sebelum Mario Ejilo ini adalah Mario Legends, era-era tahun 2017-an. Itu gue sebagai YouTuber yang membahas tentang konten-konten tentang Bima X, Satya Bima, terus Kamera Rider Ghost, X8 sebagai gue udah bahas semua. Tapi ya gue hapus karena gue ingin berubah konsep gue jadi Marvel DC. Jangan seperti itu. Oke. Ya lanjut. Yang terakhir, oke, Inuyasha ngap, unyu karakternya. Inuyasha. Aduh, nih anak-anaknya tahu nih generasi lama ya. Aduh, Inuyasha sih. Iya sih, Inuyasha. Inuyasha menurut gue sih gimana ya? Inuyasha itu gue nontonnya tuh gak sampai tamat juga. Itu kan pernah tayang di Indosiar. Gue masih ingat itu pernah tayang di Indosiar. Dan juga itu semuanya dibikin apa ya, gue jujur aja gak paham sama ceritanya. Karena gue jujur aja, gue itu dari awal gue kecil ya, era-era tahun 2005-an awal itu di Indosiar selalu disiarkan kalau nggak Inuyasha, Samurai X, kalau nggak Gundam. Gue masih inget tuh. Jadi gue lebih suka Indonesia itu
menayangkan anime-anime itu dulu zaman gua dulu banget yang Indosiar yang masih TV-nya belum belum ada TV LCD, itu masih TV tabung ya. Dan gua sangat senang semua dubber Indonesia itu semua itu masterpiece, semuanya mendalami karakternya dengan jelas dan gak se-cringe sekarang, jujur aja ya. Aduh, jadi seperti itu. Makanya ini saya tuh ya gue nontonnya sekilas doang, tapi jadi gue nggak paham ceritanya karena gue dulu masih kecil banget ya, jadi gue masih belum paham storynya bagaimana dan seperti itu ya. DXD bang mau lihat opanya Akeno gede, goks bodoh amat lah, dia lebih suka Akeno si Akeno which is si Akeno tuh menurut gue ini ngundang banget sih. Akeno, Rias Gremo ini sama Akeno ini menurut gua the beauty girl ever, tapi gedek banget sama mereka. Tapi ya karena mereka menunjukkan the lu tau lah kalau gua ngomong itu di sini gua bisa diblokir YouTube pak, janganlah. Seperti itu ya. Kesel banget gue liat ya DXD. Makanya DXD itu gue akan selalu nonton ya. Gue akan selalu nonton ketika gue pada saat gue lagi kuliah, gue saat lagi penang-penangnya banyak tugas, banyak project. Salah satunya adalah nonton DXD. Hiburan gue pak. Meskipun gue nonton berulang-ulang, tapi dengan ada yang nonton berulang-ulang, jadi mood gue makin naik lagi pak untuk mengerjakan semua tugas-tugas gue. Jadi itulah mengapa hiburan gue tuh setelah Marvel DC ada anime. Jadi seperti itu. Makanya kalau gue fokusin ke Marvel DC doang gak asik dong. Makanya gue orangnya tuh lebih suka menelusuri semua film-film gitu, seperti itu ya, anime ya. Seperti itu. Oke. Ya itu aja untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan gue ya, karena ini masih banyak banget. Jujur aja kalau gue bahas semuanya ini bakal panjang banget pak. Dan kalau kalian ada yang suka dengan anime dan apa alasannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng mengenai anime-anime kalian apa aja dan juga alasannya apa aja. Gue pengen tahu pendapat kalian selain dari Instagram gue ya yang kemarin ini. Gue pengen tahu pendapat kalian mengenai anime-anime apa aja yang kalian suka dan apa alasannya. Oke, ya itu aja untuk video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa follow Instagram gue ya, karena itu akan berbagai macam karya-karya gue mengenai dubbing anime gue ya, dan juga banyak banget postingan gue yang menurut gue tentang podcast dan sebagainya akan gue umumkan di Instagram gue. Oke, follow Instagram gue @MarioAngelos. Oke, Z pakai Z. Oke, ya, oke. Itu aja guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!